Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Kali ini kita mau bekerja land boring shockbreaker ya. Oh ya, suspensi guys. Mau di land boring lubang suspensinya kita. Mari disimak. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika seorang dilahirkan ke bumi, maka ketika itu dia akan menghadapi suatu peristiwa yang kelak akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sang bayi Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kesehatan hingga akhirnya dia mencapai usia baligh, disitulah ketika itu dia telah menanggung beban taklif, beban syariat, perintah wajib untuk dia kerjakan, larangan wajib untuk dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afa hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka dibiarkan mengatakan bahwa kami beriman, kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa dicoba dan tanpa diuji. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian sia-sia? Abatha, kata para ulama, la yu'maru wa la yunha, tanpa perintah dan tanpa larangan. Wa hum ilaina la yurja'un, kemudian mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kepulangan kita kepada Allah, kembalinya kita ke kampung halaman negeri akhirat adalah merupakan kepastian yang tidak bisa ditolak lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tiada seorang pun dari kita yang hidup di dunia ini melainkan dia menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan hanya kebahagiaan dunia, melainkan juga kebahagiaan yang bersambung dengan kebahagiaan akhirat. Dan di sana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan keputusan-keputusannya, kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan, larangan-larangan yang harus dia tinggalkan sebagai ujian dan sebagai cobaan. Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika dia menerangkan tentang tanda-tanda kebahagiaan, kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan, an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adhnaba istaghfar fa inna haula'i unwanus sa'adah. Beliau berkata tentang alamat kebahagiaan, yaitu yang pertama, yaitu orang yang ketika diberi nikmat dia bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Bahkan kapan seorang itu kufur, yaitu ingkar kepada nikmat Allah, dengan tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, dengan tidak dia belanjakan nikmat itu di jalan Allah, kesehatannya tidak dia gunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, maka dia terkena dengan ancaman kepada orang-orang yang kufur nikmat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memperingatkan kepada kalian, jika kalian bersyukur maka kami akan tambahkan nikmat kami kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ini merupakan poin pertama dari 3 tanda-tanda kebahagiaan. Yang kedua, mimman idza ubtuliya sabar, yaitu menjadi orang yang kapan ditimpa cobaan maka dia bersabar. Maka seorang wajib juga melazimi kesabaran, karena pada hakikatnya kehidupan dunia adalah cobaan. Perintah dan larangan adalah cobaan. Seorang diuji dengan perintah untuk dia kerjakan, seorang diuji dengan larangan untuk dia konsisten meninggalkan. Dan kesabaran ada 3 macam, yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah, senantiasa melazimi ketaatan. Kemudian yang kedua adalah bersabar meninggalkan kemaksiatan. Kapan datang bisikan kepada maksiat, dia ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'iz billahi minasy-syaithanir rajim. Kapan ada bisikan syaitan mengusiknya, maka dia minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga, yaitu sabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang pedih. Kita Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhenti sebentar pada poin yang kedua ini, yaitu mimman idza ubtuliya sabar, yaitu menjadi orang yang apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla maka dia bersabar. Sabar itu bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya bahwa kesabaran sebagai dhiya, kata beliau, was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah dhiya. Berbeda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salat. Ketika beliau menyebut salat, Nabi mengatakan was-salatu nurun, dan salat itu adalah nur. Dan nur berbeda dengan dhiya. Nur hanya cahaya, dia cahaya yang menerangi, sedangkan dia cahaya yang memiliki hararah, ada panasnya, ada beratnya, ada enggak mudahnya. Enggak mudah seseorang untuk bersabar mengerjakan salat 5 waktu. Di saat pagi yang dingin, dikala orang-orang konsisten menarik kembali selimutnya, di situ dia bangkit dari kasurnya yang empuk, keluar dari kamarnya, kemudian membasahi anggota-anggota wuduknya,
keluar di saat orang-orang sedang terlelap dan malam pagi ketika itu masih gelap. Satu persatu langkah dia ayunkan hingga datang ke masjid. Hingga datang ke masjid, dia pergi meninggalkan empuknya, kasurnya, nyamannya, kamarnya, bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian dia melangkahkan kakinya pergi ke masjid. Tidak mudah bagi seorang untuk melazimi ketaatan ketika datang bulan saat Allah wajibkan untuk berpuasa. Di mana 11 bulan yang lalu dia bebas untuk makan dan minum apa saja yang dihalalkan oleh Allah, di pagi, siang maupun malam hari. Namun ketika datang bulan Ramadan, maka ketika itu dia harus sahur di pagi hari, kemudian menahan makan, minum dan dari syahwatnya yang dibolehkan di siang hari hingga tenggelamnya matahari. Tidak mudah bagi seorang untuk bersabar menutup hijab di saat orang-orang berlomba-lomba dengan menampakkan kecantikannya yang gak cantik dipoles hingga kelihatan cantik. Berlomba-lomba untuk mengikuti mode pakaian, mode rambut, mengikuti perawatan kulit, perawatan kuku, perawatan alis, kemudian tampil lenggak-lenggok menjadi seorang wanita sosialita, berkumpul di sana, berkumpul di sini. Namun dia lebih memilih seperti yang Allah perintahkan, wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarruj jahiliyatil ula. Perintah Allah kepada kaum mukminat, tinggallah kalian di rumah kalian dan jangan kalian tabarruj, berdandan, jangan kalian bersolek seperti dandan dan bersoleknya orang-orang jahiliyah dulu. Dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat liyajid rihaha fa innaha zaniyah. Perempuan manapun mengenakan wewangian kemudian keluar rumah agar orang-orang mendapatkan wangi tubuhnya, mengetahui parfumnya yang dia pakai, kata Nabi, fa innaha zaniyah, maka dia berzina, maka dia tinggalkan kebiasaannya mengoleksi parfum, kecuali kepada yang halal, kepada suaminya. Dia bersolek ayah di hadapan suaminya. Dia dan lagi memakai pakaian-pakaian yang dimurkai oleh Allah, pakaian-pakaian yang ketat, pakaian-pakaian yang transparan, sanggul-sanggul yang menyerupai punuk-punuk unta, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah saksikan mereka, kata Nabi. Yang pertama, qaumun wa ma'hum siyatun yadribuna bihi wujuhan nas. Satu kaum yang mereka memegang cemeti, dengannya dia pukuli punggung-punggung manusia. Pemimpin yang zalim. Wanisa'un yang kedua, dan wanita-wanita kasiyatun ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ru'usunna ka'asnimatil buktil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Dibuat sedemikian rupa rambutnya hingga mancing dan menarik pandangan lawan jenis. Dia berpakaian namun dia telanjang. Dia mengenakan pakaian-pakaian yang ketat dan tipis, bukan di hadapan suaminya, namun di hadapan semua orang. Kalau dia tidak sempat untuk tampil di publik, maka dia publikasikan dandanannya melalui media-media sosial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah dapati mereka di zamanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga, bahkan tidak mencium baunya. Fa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian, dari jarak yang jauh. Sabar di atas ketaatan bukan hal yang mudah. Suatu yang butuh istiqomah, butuh mujahadah. Dia panas karena ada hasrat yang tertahan.
sabar untuk menundukkan pandangan kecuali dari yang halal. Tidak melempar pandangan kepada yang haram. Sembarangan melihat yang haram hingga akhirnya dia pun terfitnah. Menghalalkan zina atas nama nikah yang diolah sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, padahal hakikatnya adalah zina. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Para pemuda yang memiliki syahwat yang masih besar, kemudian dia belum dapat memenuhinya dengan nikah yang halal, Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk melazimi puasa. Dia kesabaran itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas takdir Allah yang mu'limah, yang berat, yang pedih. Seorang diberi sakit, seorang diberi harta yang sedikit, seorang diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya, orang tua diuji dengan anaknya, anaknya diuji dengan orang tuanya, guru diuji dengan muridnya, murid diuji dengan gurunya, seseorang diuji dengan tetangganya, dan sebaliknya. Gangguan di kehidupan yang kesemuanya itu, jika kita melazimi kesabaran, ada ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan paksakan diri kalian untuk sabar. Dan Allah Jalla wa Ala juga mengatakan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan benar-benar menimpakan bala, cobaan, ujian kepada kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta benda, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Dan kepada orang-orang yang sabar dikatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berucap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Atas mereka salawat dari Rabb mereka, diangkat nama mereka di hadapan para malaikat. Dan juga rahmat dari Allah, mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan pahala bagi orang yang sabar Allah Azza wa Jalla sembunyikan, hanya Dia yang tahu kadarnya. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rabbnya Jalla wa Ala, was-saumu li wa ana ajzi bih, dan puasa itu untukku, biar aku yang membalasnya. Dan kita mengetahui bahwa dalam ibadah puasa terdapat unsur kesabaran yang besar. Sabar di atas ketaatan, sabar dari mengerjakan kemaksiatan, itu ada pada ibadah puasa. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi balasannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perhitungan. Balasan yang besar bagi orang-orang yang sabar di dunia, senantiasa menjaga ketaatannya, meninggalkan kemaksiatannya, dan kapan ditimpa musibah maka dia bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ayyuhan nas. Beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah Azza wa Jalla yang terakhir. Bahkan ini kata Ibnu Abbas ayat yang paling terakhir turun dalam Al-Qur'an. Apa ayat tersebut? Yaitu firman Allah yang mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Dan mereka tiada sedikit pun dizalimi. Bahwa balasan di akhirat itu sesuai dengan apa yang kita perbuat saat di dunia. In khairun fa khair. Kalau kebaikan yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan buahnya dan dia akan tersenyum di sana. Wa in syarrun fa syarr. Dan kalau keburukan, maka dia akan mendapat ganjaran keburukan dan dia akan gigit jari di sana. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah di hari ketika orang-orang zalim itu yang menggigit jarinya karena penyesalan. Karena menyesal, menyia-nyiakan waktunya saat di dunia. Betapa banyak perintah Allah yang dia langgar, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla yang tidak dia tinggalkan. Dan saat ditimpa musibah, dia bukan termasuk orang-orang yang bersabar. Banyak orang ketika ditimpa musibah, dia bukan kembali kepada Allah. Padahal musibah itu turun adalah sebagai peringatan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak dari manusia kapan ditimpa musibah, maka kemaksiatannya menjadi-jadi. Bahkan menuduh Allah Azza wa Jalla telah berbuat tidak adil kepadanya. Kemudian dia pun berlarut-larut dalam kemaksiatannya kepada Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seorang ditimpa musibah? Kapan seorang ditimpa ujian? Kapan seorang ditimpa oleh bencana? Apapun itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ingin menggugurkan dosa-dosamu. Maka sikapilah musibah itu dengan cermat, dengan baik. Jangan rubah musibah itu menjadi lumbung-lumbung kesalahan, melainkan gantilah musibah itu menjadi lumbung-lumbung pahala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibul marad min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syauqati yushakwa illa kaffara Allah biha min khataya." Tidak seorang pun ditimpa musibah dari penyakit, dari sakit atau kegundahan, kesusahan, kesedihan sampai yang namanya duri yang dia dapati di jalan, melainkan yang demikian itu sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Maka kalau seorang mengetahui bahwa musibah itu memiliki peran yang besar dalam kehidupannya, maka dia bahkan akan berharap agar dia keluar dari dunia ini dan tidak memiliki setitik pun dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lain, la yazalul musibatu bil mu'min wal mu'minah hatta yalqallaha fi malihi wa fi nafsihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Tiada henti-hentinya seorang ditimpa musibah pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, pada anaknya, sampai dia berjumpa dengan Allah dan dia tidak membawa setitik pun dosa. Namun bukan berarti kita minta musibah kepada Allah. Untuk kita minta kepada Allah ampunan dan keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan atas segala macam dosa dan aku mohon kepada Engkau keselamatan. Namun kapan seorang ditimpa musibah, ketahuilah jangan sampai dia salah dalam menyikapinya. Karena jadi bisa-bisa justru musibah itu menjadi lumbung dosa apabila dia salah menyikapinya, padahal di situ merupakan kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Dan terakhir, ayuhan nas, kapan seorang ditimpa musibah
kemudian dia bersabar, maka pahalanya besar di sisi Allah. Dan sabar saat ditimpa musibah adalah saat benturannya yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi melintasi sebuah kuburan, kemudian di situ ada seorang wanita sedang menangisi kuburan anaknya. Kemudian kata Nabi kepada wanita tersebut, "Ya hadza ittaqillahi wasbiri." Wahai wanita ini, takutlah kamu kepada Allah dan sabar. Kemudian perempuan itu enggak tahu bahwa orang itu Nabi. Lalu dia pun berkata kasar kepada Nabi, dia bilang, "Ilaika anni." Tinggalkan aku. Kemudian dikasih tahu bahwa orang itu adalah Nabi. Lalu wanita itu pun pergi menyusul Nabi hingga sampai ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu adalah saat benturan yang pertama. Saat seorang mendengar berita buruk berkenaan dengan hartanya, berkenaan dengan dirinya, berkenaan dengan keluarganya, atau berkenaan dengan kendaraannya, atau apapun yang tidak mengenakan dirinya, maka saat itu dia harus sabar. Dan as-sabar artinya al-habas, menahan. Itu dia tahan lisannya dari berbicara selain yang diridhai oleh Allah. Dia tahan hatinya dari kedongkolan terhadap putusan Allah, dan dia tahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Maka kapan dia lulus saat benturan yang pertama, maka yang berikutnya insya Allah akan Allah Azza wa Jalla mudahkan, dan dia pun keluar dari ujian tersebut dengan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan kesabaran itu orang yang sudah curhat sana sini. Karena kalau sudah curhat biasanya udah enteng di hati. Tapi ketika dia ingat lagi, maka di situ akan datang lagi kesedihan dan kegundahan. Dia keluar tanpa meraih pahala, bahkan bisa jadi dia jatuh kepada dosa. Kenapa? Karena dia mengadukan Allah kepada makhluk. Kalau dia udah curhat, karena yang memberikan cobaan kepadanya adalah Allah. Seolah-olah dia mengadukan apa yang Allah perbuat tentang dirinya. Dia adukan Allah kepada makhluk. Sungguh alangkah buruknya akhlak dia kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.